Kamu pikir kamu sedang lelah bekerja, padahal sebenarnya kamu sedang lelah berpura-pura kuat di hadapan skenario yang tidak pernah kamu tulis. Selama ini kamu merasa bahwa liburan ke tempat yang jauh, tidur seharian di kamar yang gelap, atau mematikan ponsel adalah obat dari rasa berat yang menghimpit dadamu itu. Kamu salah besar, sahabat. Rasa lelah itu bukan terletak pada ototmu yang tegang atau matamu yang mengantuk, melainkan pada jeritan sunyi di dalam batinmu yang selama ini kamu abaikan dengan kebisingan duniawi. Ada bagian dari dirimu yang sedang kelaparan, namun kamu justru terus-menerus menyuapinya dengan hiburan kosong dan validasi manusia yang semu. Kamu merasa asing dengan tubuhmu sendiri, seolah ada perang dingin yang terjadi di balik tulang rusukmu, dan kamu tidak tahu siapa yang sedang bertarung. Ini bukan tentang kurang piknik, sahabatku. Ini tentang jiwamu yang sedang tersesat dan berteriak memanggil jalan pulang, namun kamu tidak pernah tahu alamatnya. Jika kamu tidak segera menyadari akar dari kelelahan metafisik ini, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu sebagai tawanan dari kecemasan yang tidak beralasan, berlari mengejar bayangan ketenangan yang akan selalu lolos dari genggamanmu. Namun jika kamu bersedia menahan napas sejenak dan mendengarkan apa yang akan saya sampaikan ini, kamu akan menemukan kunci rahasia yang telah disembunyikan oleh para pencari Tuhan selama berabad-abad. Kunci ini bukan berupa mantra ajaib, melainkan sebuah peta kesadaran tentang siapa dirimu yang sebenarnya. Sebuah pemahaman kuno tentang trinitas eksistensi manusia yang seringkali dilupakan di zaman modern yang serba instan ini. Sahabat, ada mekanisme ilahiyah di dalam dirimu yang jika diselaraskan akan mengubah badai paling ganas menjadi tarian ombak yang menenangkan. Kita akan mengupas tuntas mengapa selama ini kamu merasa hampa meski berada di tengah keramaian, dan bagaimana menyatukan kepingan dirimu yang berserakan menuju satu titik cahaya yang abadi, yaitu Allah. Mari kita mulai perjalanan ke dalam diri ini dengan membedah lapisan terluar, yaitu jasad atau tubuhmu. Sahabatku, pahamilah bahwa tubuhmu hanyalah kendaraan biologis, sebuah kostum sementara yang terbuat dari saripati tanah dan akan kembali menjadi tanah. Seringkali, kita terlalu sibuk memoles kendaraan ini, kita memberinya makan makanan termahal, membalutnya dengan pakaian bermerek, dan memanjakannya dengan kenyamanan fisik. Namun kita lupa bahwa kendaraan tanpa pengemudi yang sadar hanya akan menabrak dinding kehidupan. Tubuh ini memiliki fitrah alamiah yang rendah. Ia terikat pada gravitasi bumi, pada nafsu makan, pada hasrat seksual, dan pada rasa takut akan kematian fisik. Jika fokus hidupmu hanya untuk melayani tuntutan jasad, maka wajar jika kamu merasa berat karena kamu sedang mencoba memuaskan sesuatu yang sifatnya fana dan akan membusuk. Jasad hanyalah wadah, sahabat. Ia adalah masjid tempatmu bersujud, bukan Tuhan yang harus kamu sembah dengan segala keinginan liarnya. Di balik jasad yang kaku itu, bersemayamlah entitas yang lebih halus namun sangat berisik, yaitu nafs atau jiwa. Inilah aku yang sering kamu dengar berdebat di kepalamu setiap malam. Ia adalah pusat dari emosi, ambisi, ego, memori masa lalu, dan kecemasan masa depan. Nafs ini ibarat seorang manajer di tengah perusahaan yang sedang kacau. Jika tidak dididik dan dikendalikan, ia akan menjadi liar dan memerintahkan tubuhmu untuk melakukan hal-hal yang merusak demi kepuasan sesaat. Inilah sumber kelelahanmu yang sejati, sahabat. Nafsmu terus-menerus menuntut pengakuan, takut dihakimi orang lain, dan selalu merasa kurang, tidak peduli seberapa banyak pencapaian yang sudah kamu raih. Ketika nafs ini mendominasi kendali hidupmu tanpa bimbingan, ia menjadi nafs amarah, yang mengajak pada keburukan, membuatmu merasa terasing dari kedamaian. Kamu lelah karena kamu terus melayani ego yang tidak memiliki dasar, sebuah ilusi identitas yang rapuh dan mudah terluka oleh kata-kata manusia. Namun jauh di kedalaman terdalam, melampaui daging dan ego, terdapat inti kemanusiaanmu yang paling suci, yaitu ruh. Inilah elemen yang seringkali terlupakan, padahal ia adalah napas langsung dari Allah yang ditiupkan ke dalam rahim ibumu saat kamu masih berupa janin. Ruh adalah duta besar Tuhan di dalam dirimu. Ia tidak berasal dari bumi,
maka ia tidak membutuhkan makanan duniawi. Makanan ruh adalah zikir, keheningan, kebenaran, dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Ruh ini suci, tenang, dan selalu rindu untuk kembali ke asalnya, yaitu Allah. Sahabatku, sadarilah bahwa ruh tidak pernah lelah, tidak pernah sakit, dan tidak pernah cemas. Ia adalah cahaya murni yang tertutup oleh debu-debu nafsu dan ketebalan jasad. Ketika kamu merasa ada kerinduan yang aneh, yaitu sebuah rasa kangen pada sesuatu yang tidak bisa kamu jelaskan, maka kamu harus cepat bisa menyadarinya, karena itu adalah ruhmu yang sedang menangis, meronta ingin pulang ke haribaan Rabbnya. Sekarang mari kita hubungkan benang merahnya. Kelelahan yang kamu rasakan saat ini adalah hasil dari ketidakharmonisan antara ketiga elemen ini, yaitu jasad, nafs, dan ruh. Bayangkan sebuah kereta kuda di mana keretanya, jasad, ditarik oleh kuda liar yang mengamuk, nafs, sementara kusirnya, ruh, tertidur lelap atau terikat tak berdaya. Apa yang terjadi? Kekacauan. Kamu lelah karena ruhmu, sang pemimpin sejati, sedang dibungkam oleh teriakan ego dan tuntutan tubuh. Kamu memberi makan tubuhmu 3 kali sehari. Kamu memberi makan egomu dengan scroll media sosial berjam-jam. Tapi kapan terakhir kali kamu memberi makan ruhmu? Kapan terakhir kali kamu duduk diam, tanpa gawai, hanya bersama detak jantung dan nama Allah? Ketidakseimbangan inilah yang menciptakan void atau lubang hitam di dada. Kamu mencoba mengisi lubang spiritual itu dengan materi fisik, dan itu tidak akan pernah berhasil, sama seperti mencoba memadamkan api dengan bensin. Disinilah letak keindahan skenario Allah yang sering kita salah pahami. Rasa sakit, kegelisahan, depresi, dan kehampaan itu sebenarnya bukanlah hukuman, sahabat. Itu adalah alarm kasih sayang. Itu adalah cara Allah mengetuk pintu hatimu yang sudah terlalu keras membatu. Ketika duniamu terasa runtuh dan jiwamu terasa kering kerontang, itu adalah tanda bahwa Allah sedang mematahkan ketergantunganmu pada makhluk agar kamu kembali bergantung hanya kepadanya. Jalaluddin Rumi pernah berkata dengan sangat indah, "Luka adalah tempat di mana cahaya memasukimu. Rasa lelahmu adalah undangan VIP dari langit. Allah sedang cemburu karena kamu terlalu sibuk dengan mainan dunia, sehingga Dia mengambil kenyamanan itu sedikit demi sedikit agar kamu menoleh kepadanya. Jangan memusuhi rasa lelah itu, tapi tanyakanlah, 'Wahai Rabbku, pesan rindu apa yang ingin Engkau sampaikan lewat kegelisahan ini?' Terimalah rasa itu sebagai panggilan pulang yang lembut." Lalu bagaimana cara mengobati lelah yang tak berujung ini? Langkah pertamanya adalah tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Kamu harus berani mengambil jeda, menarik diri dari hiruk-pikuk dunia untuk masuk ke dalam gua keheningan batinmu. Mulailah dengan menyadari bahwa aku bukanlah pikiranku, aku bukanlah emosiku, dan aku bukanlah tubuhku. Kamu adalah sang pengamat yang menyaksikan semua itu. Gunakan teknik kesadaran ini. Tarik napas panjang dan saat kamu menghembuskannya, bayangkan kamu melepaskan semua label duniawi, jabatanmu, hartamu, masalahmu. Kembalikan posisi ruh sebagai pemimpin. Biarkan ruh yang memegang kendali atas nafs dan biarkan nafs yang mengendalikan jasad untuk beribadah. Ketika hierarki ini kembali pada fitrahnya, seketika itu juga beban yang menghimpit dada akan terangkat, karena kamu tidak lagi memikul dunia di pundakmu, melainkan meletakkannya di bawah telapak kakimu sebagai jalan menuju Tuhan. Imam Al-Ghazali mengajarkan kita bahwa hati manusia ibarat cermin. Jika cermin itu tertutup karat dosa dan kelalaian, ia tidak akan bisa memantulkan cahaya ilahi. Membersihkannya bukan dengan menambah pengetahuan di otak, tapi dengan memperbanyak sujud dan penyerahan total. Kedamaian sejati atau jiwa mutmainnah hanya bisa diraih ketika kamu berhenti melawan kehendak Allah. Seringkali kita lelah karena kita ngotot dengan rencana kita sendiri. Kita memaksa takdir harus sesuai dengan keinginan ego kita. Padahal, sahabatku, menjadi hamba itu berarti manut, mengalir seperti air yang mengikuti bentuk sungai yang telah Allah tetapkan. Dalam kepasrahan itulah terletak kekuatan yang dahsyat. Saat kamu berkata, "Hasbunallah wa ni'mal wakil," cukuplah Allah sebagai penolongku,
kamu sedang memindahkan beban berat itu dari bahu kecilmu yang ringkih ke tangan Allah yang Maha Perkasa. Disitulah istirahat yang sesungguhnya. Praktikkanlah ini mulai malam ini, sahabat. Jangan biarkan harimu berakhir tanpa koneksi dengan Sang Sumber Hidup. Dalam kesunyian sepertiga malam atau sesaat sebelum tidur, cobalah untuk tidak meminta apa-apa dulu kepada Allah. Jangan meminta rezeki, jangan meminta jodoh, jangan meminta solusi masalah. Datanglah hanya untuk ada bersamanya. Rasakan kehadirannya yang aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urat lehermu. Ucapkan namanya dengan lembut di dalam hati, selaras dengan napasmu, Allah, Allah. Biarkan getaran nama itu merambat menyembuhkan sel-sel tubuhmu yang stres dan menenangkan nafsmu yang gelisah. Rasakan bahwa kamu tidak pernah sendirian. Kesepianmu hanyalah ilusi karena kamu lupa bahwa Dia selalu menatapmu dengan kasih sayang yang tak terbatas. Jadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan, bukan sekadar kendaraan untuk mencapai keinginan duniamu. Ketika kamu sudah berhasil menyelaraskan jasad yang taat, nafs yang terkendali, dan ruh yang bercahaya, kamu akan merasakan sensasi inner peace yang tidak bisa dibeli dengan uang triliunan sekalipun. Kamu akan tetap bekerja, tetap berinteraksi, tetap hidup di dunia. Namun hatimu tidak lagi terikat padanya. Jika kamu kehilangan sesuatu, kamu tidak akan hancur, karena kamu tahu pemilik aslinya telah mengambilnya kembali. Jika kamu dipuji, kamu tidak akan terbang, karena kamu tahu itu hanya titipan. Inilah definisi merdeka yang diajarkan oleh para sufi. Kamu hidup di dunia, tapi duniamu ada di dalam genggaman tangan, bukan di dalam hati. Hatimu hanya berisi Allah. Dan percayalah, sahabat, saat Allah sudah memenuhi hatimu, tidak ada lagi ruang untuk kecemasan, ketakutan, atau kelelahan mental. Kamu akan menjadi jiwa yang tenang, yang kelak akan dipanggil dengan seruan lembut. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya. Sahabatku yang dicintai Allah, perjalanan ini memang tidak mudah, tapi ini adalah satu-satunya perjalanan yang layak ditempuh. Jangan biarkan hidupmu habis hanya untuk menjadi penonton bagi kesuksesan orang lain, sementara jiwamu sendiri merana dalam kegelapan. Mulailah hari ini dengan niat baru, niat untuk mengenal dirimu agar engkau mengenal Tuhanmu. Mari kita tutup perjumpaan jiwa ini dengan sebuah doa tulus dari kedalaman rasa. Ya Allah, Zat yang Maha membolak-balikkan hati, jika lelah ini adalah caramu untuk memanggilku kembali, maka aku datang memenuhi panggilanmu dengan segala kerendahan. Basuhlah jiwaku yang kotor ini dengan cahaya ampunanmu. Dan tuntunlah ruhku agar selalu menemukan jalan pulang menuju ridhamu. Saya doakan semoga hatimu selalu tenang dan Allah menuntun langkahmu dengan cahayanya. Jangan lupa like, subscribe, dan save video ini agar bisa menjadi pengingat saat jiwamu kembali merasa lelah. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam channel Angkat Berjiwa.